Halo semua, saya Dayat. Kembali lagi kita melanjutkan materi kita yang sudah berapa hari ini di skip edisi selama Ramadan, edisi ngabur. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin. Terakhir kita ngebahas tentang gerund ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan nih materinya. Kemungkinan ini jadi materi pertemuan terakhir. Akan ada 3 bab, tetapi bab terakhir tidak akan saya bahas karena itu nanti akan masuk ke materi tutornya. Jadi kita akan bahas 2 bab saja, yaitu passive voice dan superlatif, komparatif adjektif dan superlatif, gitu ya. Oke, jadi kita mulai dulu nih dari active and passive voice. Nah, apa itu active dan passive voice? Ayo kita langsung aja deh. Nah, jadi aktif dan passive voice ini sebenarnya seperti ini. Yang di awal ini aktif, yang di akhir ini pasif. Nah, jadi saya mau makan roti, ini adalah kalimat aktif, roti dimakan saya itu adalah kalimat pasif. Oke, jadi sederhananya memakan itu kata kerja aktif, dimakan kata kerja pasif. Mengunjungi kata kerja aktif, dikunjungi kata kerja pasif. Memperkerjakan itu kata kerja aktif, diperkerjakan adalah kata kerja pasif. Nah, dalam bahasa kita hanya perlu mengubah imbuhan menjadi di. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris? Oke, bahasa Inggris punya rumusnya tersendiri. Rumusnya adalah subjek, nah sudah jelas. Terus helping verb dan kata kerja ketiga. Jadi jika kita ingin menggunakan kalimat pasif, pasti kita harus menggunakan helping verb dan kata kerja ketiga. Contohnya nih, saya makan roti. Inggrisnya I eat a bunch of bread. Maksudnya ini a loaf ya, bukan a bunch ini. A loaf of bread. Nah, kita ingin bilang roti dimakan saya. Roti the bread. Dimakan rumusnya helping verb dan kata kerja ketiga. Helping verb untuk bread adalah is. Kata kerja ketiga dari makan adalah eaten. Makanya dimakan itu bahasa Inggrisnya is eaten. Nah, ini karena subjeknya the bread. Oke. Ini juga sama, we visit Memia last night. Memia was visited by us. Dasarnya karena kejadiannya lampau, maka helping verb-nya kita gunakan helping verb yang lampau ya. Was atau were. Karena saatnya Memia, maka kita pakai was. Visited ini adalah kata kerja ketiga. Ini juga sama, memperkerjakan, hire. Nah, kalau di akan diperkerjakan, nah, helping verb pada kata akan adalah di. Oke, jadi tidak pakai SMR, tidak pakai was were, tapi menggunakan be. Nah, makanya verbnya be dan kata diperkerjakannya adalah kata kerja ketiga. Udah biar lebih enak. Kita lihat yuk contoh passive sentence di semua tenses. Nih, karena kita ada model simple, ada model ini lupa simple future ya. Harusnya simple present, harusnya present simple, past simple, future simple. Ini ada kesalahan dalam tulisan ini ya. Oke, jadi karena present helping verb-nya adalah is, MR ya, yang kita gunakan adalah is MR. Karena subjeknya the food, maka kita menggunakan is. The food ini is uncountable, makanya kita pakai is saja. The food is stored. Stored ini adalah kata kerja ketiga. Makanan disimpan di kulkas. Makanan the food disimpan helping verb. Karena subjeknya the food, maka pakai is plus disimpan kata kerja ketiga, menyimpan yaitu store. Jadi store kata kerja ketiga. Jadi helping verb dan kata kerja ketiga. Artinya makanan disimpan di kulkas. Simple past sama, tapi hanya perlu mengubah helping verb-nya saja. Karena past simple itu menggunakan kata kerja kedua, kata kerja lampau. Jadi kita beralih dari is menjadi was, sisanya sama. Akan itu kita hanya perlu menambahkan kata will. Kemudian helping verb yang digunakan jangan lupa adalah be. Makanya cuma perlu mengubah is menjadi was menjadi will be. Sisanya sama semua. Ingat rumusnya adalah helping verb
dan kata kerja ketiga. Oke, present continuous. Nah, makanan sedang disimpan di dalam kulkas. Jika kita ingin mengatakan sedang disimpan, sedang dalam bentuk pasif. Pasif, kita hanya perlu menambahkan kata being. The food is being stored in the refrigerator. Nah, kata being ini menandakan bahwa disimpannya itu sedang berlangsung. Jadi, the food is being stored in the refrigerator. Makanan sedang disimpan di dalam kulkas. Nah, ini kejadiannya present ya sekarang. Ini past, the food was being stored in the refrigerator. Makanan sedang disimpan di kulkas, tapi ini lampau nih. Sedang disimpannya bukan sekarang, tapi sedang disimpan kejadian yang di masa lampau. Misal, contohnya, I was hungry, but the food is being stored in the refrigerator. Saya lapar, tapi makanan disimpan di kulkas. Nah, kita tambah lagi mungkin. Unfortunately, the refrigerator was locked. Kayaknya kulkasnya terkunci misalnya, atau nggak bisa dibuka lah, mungkin kayak gitu. Nah, jadi secara sederhana, sedang disimpan. Jika kita ingin mengatakan kalimat pasif disimpan, tapi ada kata sedang, cukup tambahkan being di antara helping verb dan kata kerja ketiga. Oke. Nah, kalau present perfect, past perfect, future perfect, yang model perfect, itu ya tinggal menambahkan kata been. Karena apa? Ingat, jadi seperti gini ya, kita harus kasih tahu dulu nih, rumusnya gimana. The food, makanan, sudah disimpan. Setelah kata sudah, harus menggunakan kata kerja ketiga. Nah, sedangkan disimpan itu rumusnya helping verb dan kata kerja ketiga. Jadi helping verb di sini karena berada setelah has, maka kita harus menggunakan helping verb model ketiga. Helping verb model ketiga adalah been. Maka makanan sudah disimpan itu the food has been stored in the refrigerator. Jadi cukup tambahkan kata been nih antara has dan stored. Ini untuk yang model perfect ya. Untuk yang past perfect tinggal ubah has menjadi had, future tinggal tambahkan will. Oke, semuanya aman. Untuk yang infinitive, ini kita bisa menggunakan be saja. Jadi misalkan must, harus disimpan ya must be, has to be, might be, may be. Jadi seperti itu. Oke. Oke, ini ada lagi nih model gerund tapi pasif. Nanti gitu kita bahas nanti aja karena itu juga jarang adanya. Oke, jadi itu sederhana, secara sederhana passive voice itu ya mengubah kata seperti kata menolong menjadi ditolong. Dan rumusnya adalah helping verb plus kata kerja ketiga. Oke, sesuaikan dengan tensisnya. Kalau present maka pakai is mr, lampau pakai was, future pakai be. Kalau continuous tambahkan kata being antara helping verb dan kata kerja. Kalau perfect tambahkan kata been antara kata has dan kata kerja ketiganya. Oke, jadi itu active dan passive sentence. Kemudian kita akan belajar, ini nggak usah, jadi kita bahas belakangan. Kita akan bahas komparatif, adjektif, dan superlatif. Nah, komparatif dan superlatif adjektif. Jadi apa sih maksud komparatif dan superlatif adjektif? Jadi gini, kata sifat itu bisa dibandingkan. Misalkan baik, lebih baik, ramah, lebih lama, lebih ramah. Jadi itu komparatif adjektif. Jadi itu untuk membandingkan kata sifat. Hebat, lebih hebat. Superlatif itu ya super kan, terbaik. Berarti kita akan menggunakan kata paling. Jadi kuat, lebih kuat, paling kuat. Nah, bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Inggris? Oke, jadi kita ini contohnya ya. Keren jadi lebih keren, kaya lebih kaya, pintar lebih pintar. Ini kalau komparatif adjektif. Kalau superlatif, keren paling keren, kaya terkaya, pintar terpintar. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, pertama, kita bisa mengubah kata sifat, membandingkan kata sifat dari baik jadi lebih baik. Oke, baik itu misalkan kita bisa bilang good atau nggak usah baik lah.
Kita ambil kata tinggi aja ya, ini misalnya tinggi. Tel, tall. Lebih tinggi itu taller. Nah, ada dua cara nih untuk mengatakan lebih. Pertama dengan menggunakan kata more, kedua dengan memberikan tambahan er. Nah, bagaimana caranya? Itu caranya adalah dengan memotong suku kata. Tol ini suku katanya hanya satu. Jadi ini, suku kata yang jumlahnya satu, maka jika kita ingin mengatakan lebih, kita hanya perlu menambah er. Oke, jika satu suku kata, misalkan tall satu suku kata, small, cool, hot, sad, itu hanya satu suku kata. Maka kita bisa tambahkan er untuk mengatakan lebih. Tall, tinggi, lebih tinggi, taller. Kenapa pakai er? Karena tall ini hanya satu suku kata. Begitu juga dengan superlatif, paling tinggi. Nah, kita tidak menggunakan most, tapi menggunakan est. Makanya tallest. Jangan lupa untuk kata paling, superlatif ini selalu diikuti oleh kata the ya. Oke, tall, taller, the tallest. Kenapa pakai est? Karena satu suku kata. Oke. Jadi menggunakan tambahan er untuk komparatif, untuk mengatakan lebih pada sifat yang hanya terdiri dari satu suku kata, dan tambahan est untuk superlatif, adjektif, untuk mengatakan paling pada kata sifat yang hanya terdiri dari satu suku kata. Nah, bagaimana untuk kata yang terdiri dari tiga suku kata? Misalkan ini, important, itu ada tiga suku kata. Expensive, dangerous, generous, intelligent. Nah, jadi lebih ada yang intinya kalau suatu kata sifat terdiri dari minimal tiga suku kata, maka untuk mengatakan lebih kita menggunakan more. Untuk mengatakan paling kita menggunakan most. Jadi ini sangat tergantung pada suku katanya ya berapa banyak. Oke, jadi ada satu suku kata, ada tiga suku kata. Nah, bagaimana untuk yang dua suku kata? Oke, dua suku kata ini bisa kedua-duanya. Kita bisa clever menjadi cleverer, boleh juga more clever. Boleh cleverest, boleh most clever. Jadi untuk kata-kata yang terdiri dari dua suku kata, kita bisa menggunakan er atau more. Misalnya happy, happy. Jadi ada dua suku kata nih. Boleh pakai more happy, boleh pakai happier. Kayak ini terserah Anda mau pakai yang mana. Walaupun sebenarnya ya ada kecenderungan orang barat itu lebih cenderung happier daripada more happy ya, tapi juga tidak salah bilang more happy. Oke. Nah, ini happy, happier, happiest misalnya ya. Oke, udah. Saya rasa oke, ada beberapa kata yang perubahannya total ya, yang tidak mengikuti pola er dengan more, tidak mengikuti pola est dan most. Misalnya good. Good ini baik, lebih baik menjadi better, baik menjadi best. The best yang maksudnya. Bad juga buruk, lebih buruk worse, paling buruk the worst. Ini harus ada D ya harusnya. Oke, jadi ini perubahan yang tapi tidak banyak ya, perubahan total. Jadi ada beberapa kata sifat yang perubahannya tidak bisa digunakan er atau tidak bisa menggunakan more, tapi ada perubahannya tersendiri yaitu ini kata-kata ini. Oke, saya rasa ini materi kita cukup sampai di sini. Oke, jadi sudah akhir di pertemuan akhir kita hari ini. Saya harap teman-teman bisa belajar dengan baik dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk pembahasan soal TOEFL sementara saya belum bisa bahas metode yang saya bilang mengajarkan soal tanpa arti karena saya sedang dalam proses menyelesaikan buku tersebut. Kalau buku sudah selesai nanti baru saya kasih tahu nih caranya gimana mengerjakan TOEFL ini tanpa mengetahui artinya. Tapi nanti akan ada masanya ya. Nunggu saya selesai dulu bukunya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan. Kalau ingin melihat pembahasan soal tutur harian, silakan ikuti saya di YouTube ini atau bisa mengunjungi TikTok saya, Tuval Master.
Oke, dengan ID @tukulmaster. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore.